Pagi berembun pada rerumputan, juga ada pada tumbuhan-tumbuhan. Janganlah kamu menyembah kepada dua tuan. Kamu tidak bisa berbakti kepada Tuhan dan sekaligus kepada Mammon. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkatalah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-11, Sabtu 20 Juni 2026. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah pula khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Seperti beberapa tempat dan komunitas pada hari ini menjadikan sebagai Sabtu khusus untuk berdoa bagi para imam, dan juga para imam akan mendoakan para umat yang terkasih. Semoga kita mendoakan mereka yang masih ada dalam upaya terus-menerus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, terutama yang sudah sakit lama. Sakitnya memerlukan upaya dan perjuangan yang istimewa untuk memperoleh kesembuhan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan,
juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, yang sedang menghadapi ujian, yang akan menyusun atau menyelesaikan tugas-tugas skripsi dan lain sebagainya. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, menghibur, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Kita juga berdoa untuk mereka yang hari ini akan secara pribadi dan juga sebagai keluarga mengambil keputusan-keputusan, langkah-langkah yang penting yang akan sangat menentukan kehidupan mereka ke depan sebagai pribadi dan keluarga. Semoga Tuhan yang memudahkan dan juga memberi jalan segala persoalan dan urusan. Dan kiranya nasihat Yesus untuk para pendengarnya hari ini, supaya kita memiliki iman, keyakinan akan Tuhan, iman dan keyakinan akan martabat pribadi manusia sebagai ciptaan Allah, yang merupakan bait Allah, yang merupakan tempat kehadiran Allah di dunia ini. Semoga kita mampu melihat kehadiran Allah di dalam melalui batin kita, di dalam hati kita, di dalam mind kita, di dalam keseluruhan hidup kita. Tapi juga semoga kita juga mampu menyadari Tuhan yang hadir dalam diri sesama manusia, supaya kita bisa mengimani, memandang, merefleksikan secara seimbang jati diri Allah, jati diri manusia, supaya kita semua senantiasa memiliki keteguhan hati, kepercayaan, keyakinan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Memang kadang-kadang kita keliru, memang kadang-kadang manusia dikuasai kelemahan, tetapi Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan senantiasa mencintai manusia dan ingin manusia menyadari akan martabatnya sebagai ciptaan Allah, sebagai bait Allah, sebagai tempat kehadiran Allah. Maka seraya terus merefleksikan iman kita tentang jati diri Allah, kita juga merefleksikan jati diri kita sebagai manusia, sebagai bait Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.